Slide presentasi ini, saya akan menjelaskan materi penunjang untuk memahami feminisme dan gender sebagai satu fokus kajian sosial termasuk antropologi. Materi PowerPoint ini adalah materi pelengkap dari bacaan wajib yang sudah saya minta untuk dibaca sebelumnya. Nanti kita akan bahas di dalam kuliah online yang kita sepakati. Selama mendengarkan materi perkuliahan ini, saudara dapat mencatat sejumlah hal kalau ada yang ternyata belum jelas atau masih membingungkan, dan kita akan bahas dan sudah bisa tanyakan pada kuliah online. Nah, sehingga dalam kuliah online nanti kita akan fokus membahas bacaan dan isu-isu lain atau pertanyaan lain yang masih saudara punya ya. Dalam materi kuliah ini saya akan membahas 3 dimensi dari feminisme, yaitu pendekatan, teoretikal konsep, dan gerakan. 3 hal ini tidak terpisah di dalam memahami feminisme. Kita akan mulai membahas 3 dimensi ini. Pertama, perlu terlebih dahulu diingatkan atau kita ingat bahwa dalam masyarakat istilah feminisme kadang dipahami sebagai satu istilah yang konotasinya negatif. Feminisme dalam masyarakat awam kadang dipahami sebagai satu yang buruk atau datang dari barat, karena datang dari barat ya. Atau feminisme disamakan dengan western concept atau western idea. Pengertian feminisme dalam dunia akademik sangat berbeda. Dari sisi pendekatan, dari sisi pendekatan, feminisme adalah suatu studi yang menganalisis berbagai bentuk kekuasaan yang bekerja dan berpengaruh pada identitas, persepsi, peran, posisi, dan relasi perempuan, laki-laki dalam society, serta implikasinya pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan pada kelompok marginal, dalam hal ini contohnya perempuan. Ya. Jadi perhatian penekanannya pada fokus pada analisis tentang berbagai bentuk kekuasaan yang bekerja dan berpengaruh. Jadi sebagai pendekatan maka fokusnya adalah pada dialektika agency structure sebenarnya. Jadi fokusnya pada bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan yang bekerja dan berpengaruh ini mempengaruhi agensi untuk meresponnya. Nah, jadi bagaimana pengaruh dari struktur yang kekuasaan ini pada relasi perempuan laki-laki, dan bagaimana kemungkinan peluang kelompok yang termarginalisasi meresponnya, ya, bisa merubah, bisa melawan, bisa memodifikasi. Dalam ranah teoretikal, konsep dari bacaan yang kita anjurkan, kita bisa lihat berbagai paradigm yang menjelaskan secara berbeda-beda tentang bagaimana persoalan ketimpangan relasi antar perempuan laki-laki ini terjadi. Ya. Di sini kita tidak akan membahas hal itu lebih jauh, karena nanti kita kalau memang masih ada persoalan atau masih ada hal yang belum mengerti, kita akan bahas di dalam kuliah online. Nah, jadi sementara dimensi terakhir adalah dimensi gerakan, di mana feminisme sebagai gerakan seringkali dijelaskan sebagai wave atau gelombang. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh tentang gelombang atau wave dari gerakan ini. Ya. Tapi sebelum saya membahas tentang berbagai gelombang ini, maka perlu diingatkan kembali tentang apa itu gender secara konseptual. Saya kira semua tidak asing lagi dengan pembahasan bahwa gender adalah konstruksi sosial dan budaya. Artinya bagaimana peran perempuan, apa yang disebut perempuan dan laki-laki, dan bagaimana perannya dalam masyarakat itu di tiap masyarakat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Nah, di sini di slide ini
Maksudnya untuk mengingatkan kembali bahwa gender sebagai kategori itu sebenarnya jauh lebih kompleks, di mana kategori ini merupakan produk atau hasil dari irisan 3 dimensi, yaitu biologi, walaupun ini bukan penanda umum, tapi tetap saja faktor biologi itu penting selain identitas dan ekspresi. Nah, 3 hal inilah yang menunjukkan bahwa tiap-tiap orang itu punya keunikan tersendiri dan terkait dengan pengalaman dan bagaimana dia kemudian membuat sense tentang gendernya. Ya. Nah, dengan demikian dari sini kita bisa lihat bahwa kita tidak dapat mengeneralisir tentang pengalaman, pemahaman, dan bagaimana internalisasi atau masing-masing orang terhadap gendernya sendiri. Nah, jadi dengan kata lain, tidak semua perempuan sama, demikian juga tidak semua laki-laki itu sama. Nah, seperti yang sudah saya katakan bahwa seringkali dalam konteks gerakan itu dipahami dengan gelombang, adanya berbagai gelombang dari gerakan feminisme, ya, dengan ciri tersendiri dari masing-masing gelombang dan isu yang diperjuangkan serta konsepsi atau pandangannya dan pendekatannya yang mereka gunakan, ya. Nah, meskipun kita melihat dalam gelombang ini tidak berarti dalam beberapa gelombang tidak berarti misalnya ada satu gelombang muncul, lalu muncul gelombang kedua dan gelombang ke-1 100% hilang, tidak. Kadang-kadang yang kita lihat adalah overlapping dari isu dan concern dari masing-masing gerakan, masa gerakan itu, ya. Nah, jadi meskipun kelihatannya sederhana dilihat sebagai gelombang, itu sebenarnya dalam prakteknya itu tidak sesederhana. Ini pengertian gelombang ini hanya untuk memudahkan untuk melihat ciri-ciri tertentu dari masing-masing era itu, ya. Nah, dalam tabel ini kita lihat pembagian dari gelombang gerakan feminis, ya, baik di Amerika Serikat maupun di dunia. Nah, kita akan hanya memperhatikan yang time frame gelombang gerakan ini di dunia. Pembabakan dalam gerakan ini berkaitan dengan tema apa yang menjadi fokus dari gerakan ini. Jadi ini sekedar menunjukkan bahwa apa yang menjadi tema advokasi atau kampanye mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, kita akan bahas apa menjadikan ciri atau isu tertentu atau konsep tertentu dari masing-masing gelombang ini. Dalam gelombang pertama, gelombang feminis di era pertama ini atau dari awal ini adalah terjadi sejak awal industrialisasi, khususnya di Eropa, di mana kapitalisme mulai tumbuh. Nah, perubahan sosial ini mulai dengan semakin banyak perempuan dan laki-laki bekerja dan masuk ke sektor industri yang banyak tumbuh pada masa itu. Nah, ini juga dipicu oleh urbanisasi dari pedesaan ke kota, sehingga orang-orang ini tadinya bekerja sebagai petani sekarang menjadi buruh pabrik di perkotaan. Nah, ini juga berimplikasi kepada dunia akademisi. Kalau di dunia akademisi, salah satu yang kemudian berkontribusi kepada gerakan adalah adanya kesempatan lebih besar untuk perempuan mendapatkan pendidikan, ya. Nah, dalam hal ini dalam masa ini perjuangan yang muncul adalah tuntutan tentang hak-hak perempuan untuk ikut pemilihan, ya, dalam hal ini dipilih dan memilih, hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan kaum pria. Nah, di dalam pendidikan bukan sekedar perempuan menuntut baca tulis, tetapi juga perempuan berhak memilih subjek dari apa yang ingin dia pelajari, ya, termasuk misalnya subjek-subjek yang biasanya konotasinya dengan subjek maskulin, seperti misalnya fisika, matematika, kedokteran, ya, yang tadinya memang tidak menerima atau tertutup bagi
mahasiswa perempuan. Nah, hak memilih ini menjadi isu sentral karena perempuan sadar dalam banyak persoalan yang mereka hadapi itu sebagian besar adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada perempuan. Nah, untuk mereka yang ingin mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi yang melatar belakangi awal gerakan feminis ini, bisa mencari film yang namanya Suffragette. Ini film berbasis true story tentang gerakan perempuan yang menuntut hak perempuan dalam pilihan politik yang adanya di Inggris. Nah, di masa itu laki-laki, terutama mereka yang memiliki tanah atau properti, hanya mereka yang boleh memilih dan dipilih di dalam posisi-posisi pemerintah. Awalnya memang terbatas, tapi kemudian semua laki-laki terbuka untuk memilih. Ya. Nah, sementara perempuan dianggap tidak punya kapasitas untuk menentukan pilihan atau tidak punya juga kapasitas untuk dipilih. Karena mereka dianggap atau diasumsikan sebagai makhluk yang irasional pada masa itu. Tidak punya kemampuan berpikir seperti laki-laki. Dan karena asumsi itu, maka muncul pendapat bahwa laki-laki lah yang punya kemampuan lebih itu, dan oleh sebab itu merekalah yang lebih rasional untuk membuat keputusan untuk perempuan. Tetapi pengalaman perempuan baik di tempat kerja, dia mengalami pelecehan, dengan lingkungan kerja yang tidak aman untuk perempuan, digaji lebih rendah dari laki-laki, dan perempuan hanya memperoleh posisi-posisi rendahan, sementara semua posisi pimpinan itu ada di dalam laki-laki, maka itu memberikan kesadaran bahwa perempuan tidak bisa hanya menyerahkan pilihan-pilihan di dalam kebijakan publik kepada laki-laki. Dia harus memilih dan boleh dipilih, memilih dan bisa dipilih untuk memperjuangkan hal-hal yang menjadi concern-nya, ya. Tapi perjuangan ini bukan sesuatu yang mudah, karena para penantang gerakan ini bukan saja terdiri dari kelompok laki-laki semata, tapi juga datang dari kelompok perempuan sendiri. Nah, jadi mereka menghasilkan atau banyak memproduksi poster pada masa itu yang image-nya memperlihatkan bahwa image perempuan sebagai pendukung suffragette itu sebagai perempuan tidak baik. Nah, misalnya contohnya di sebelah kiri itu dicontohkan image perempuan yang anti-suffragette diperlihatkan sebagai perempuan yang elegan, yang tidak mendukung suffragette movement itu sebagai yang lebih elegan, lebih terhormat. Sementara perempuan dari kelompok suffragette diperlihatkan sebagai perempuan jalanan, tidak baik, perempuan yang tidak perlu menjadi contoh, ya. Tidak tahu sopan santun, ya. Nah, sementara perempuan yang sebaliknya itu lebih elegan, lebih menjadi panutan lah. Nah, jadi sebelah kanan kita juga bisa lihat bagaimana perempuan yang mulia itu adalah perempuan yang keibuan, diperlihatkan dengan menggendong anak, bajunya rapi, rambutnya rapi, ya. Dan perempuan suffragette adalah perempuan yang kebalikannya, digambarkan sebagai perempuan yang tidak baik, lebih suka di jalanan, rambutnya acak-acakan karena tidak memperhatikan penampilan, ya. Nah, pejuang suffragette ini pada masa itu mengalami banyak kekerasan oleh aparat keamanan, ya. Sebagian dari mereka ditangkap, dimasuk penjara, diperlakukan tidak baik, diskriminasi dan segala macam. Kemudian sebagian mereka harus kehilangan pekerjaan karena mendukung gerakan ini.
dan berbagai tindakan kekerasan yang mereka alami, ya, termasuk juga mereka dianggap satu kelompok yang oposisi terhadap pemerintah pada waktu itu, ya. Nah, jadi perjuangan mendapatkan hak untuk ikut memilih ini juga membawa korban di dalam perempuan. Ada banyak juga yang meninggal karena akibat kekerasan ini, ya. Nah, jadi ini memperlihatkan bagaimana tidak mudah pada waktu itu untuk melawan stereotip tentang perempuan yang memperjuangkan hak-haknya di dalam isu publik dan politik. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri, sebentar, oke. Pergerakan perempuan di Indonesia sendiri sudah mulai sebelum kemerdekaan, ya. Kita lihat bagaimana kaum perempuan di Indonesia juga punya akses informasi dan koneksi dengan para pejuang perempuan di Eropa lewat kontak dari rekan mereka di Belanda, ya. Jadi munculnya pergerakan ini tidak lain karena hasil diberikannya akses perempuan pada pendidikan, ya, tidak terlepas dari itu. Nah, tentang suffragette sendiri, pada Kongres Perempuan ketiga di tahun 38 itu sudah muncul pembahasan tentang hak pilih dalam pemilu bagi perempuan di Indonesia. Nah, di dalam Dewan Rakyat, ya, Dewan Perwakilan Rakyat Belanda membuat Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Pada satu masa salah satu dari Dewan Perwakilan Rakyat itu juga ada perempuan di situ. Nah, tapi para gerakan perempuan di Indonesia ini memprotes kebijakan Hindia Belanda karena daripada memilih perempuan Indonesia seperti ini, Maria Ulfa ini lulusan Fakultas Hukum Universitas Leiden, yang dipilih oleh kaum penjajah Hindia Belanda ini adalah seorang perempuan Belanda untuk menduduki kursi Dewan Rakyat di Hindia Belanda, ya. Dia dipilih tanpa pemilihan tapi ditunjuk. Nah, perempuan Belanda ini pun ironisnya tidak punya hak suara di dalam Dewan Rakyat pada waktu itu. Jadi dia dipilih ada di sana tapi dia tidak boleh membuat keputusan apa-apa atau ikut keputusan apa atau menentukan keputusan apa-apa, ya. Protes-protes ini baru didengar oleh penguasa penjajah Belanda pada waktu itu tahun 42, yaitu dengan memberikan hak pilih pada perempuan pribumi, ya. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi gerakan perempuan pada masa kemerdekaan, di mana di masa setelah kemerdekaan langsung hak-hak untuk memilih ini memang bisa diwujudkan, ya. Nah, gelombang kedua feminis terjadi ini muncul di masa negara-negara mereka yang merdeka yang lepas dari penjajahan, ya. Sementara di Amerika Serikat itu muncul sebenarnya dipengaruhi oleh gerakan kebebasan hak-hak sipil atau civil rights movement. Nah, gerakan perempuan yang meminta kesetaraan dan anti diskriminasi ini pada masa gelombang kedua ini sudah tidak terbendung lagi, ya. Selain itu memang ada banyak perubahan sosial di masa ini, ya. Misalnya jadi gelombang kedua ini akibat dari perubahan sosial sebelumnya, ya, di sekitar tahun 40 sampai 50-an, ya. Nah, misalnya perubahan sosial sebelumnya yang terjadi yang mempengaruhi munculnya gelombang kedua ini, misalnya Perang Dunia Kedua,
di mana kita tahu Amerika dengan beberapa sekutunya seperti di Inggris itu melawan Jepang dan Jerman dan Jepang yang dalam hal ini menguasai, kalau Jepang menguasai Asia Pasifik, sementara Jerman menguasai hampir seluruh benua negara-negara di benua Eropa. Nah, perubahan di dalam perang ini di masa itu memberikan perubahan yang signifikan di dalam relasi perempuan laki-laki ya. Nah, karena perang, maka mayoritas laki-laki itu wajib militer, dia harus ikut ke medan perang. Nah, karena banyaknya laki-laki dan hampir semuanya mayoritas laki-laki ini harus pergi berperang, maka pos-pos yang sebelumnya dipegang laki-laki sekarang diambil alih atau ya harus diberikan kepada perempuan. Ya, misalnya contohnya yang selalu saya ingat itu adalah cerita dari Profesor Ben White ya, dosen di ISS Belanda, yang menceritakan tentang pengalaman ibunya di masa ini ya. Jadi ibu dan bapaknya ini sama-sama guru matematika dan masing-masing mengajar murid setingkat SMP. Nah, ibunya mengajar murid perempuan, bapaknya mengajar di sekolah khusus laki-laki. Nah, ketika perang dunia meletus, bapaknya kena wajib militer, sehingga ibunya Profesor Ben sekarang diminta juga mengajar di sekolah anak laki-laki ya. Nah, ada banyak kesulitan yang sebenarnya sepele sekarang kita lihatnya tidak ada masalah, tapi pada masa itu menjadi big deal ya, menjadi persoalan besar. Misalnya bagaimana sekolah laki-laki yang semuanya anak laki-laki itu harus memanggil guru yang perempuan yang pertama kali mengajar di sekolah mereka. Ya, apakah harus pakai sir, madam atau apa gitu ya. Nah, persoalan teknis yang lain yang kelihatannya simpel juga tapi jadi persoalan yaitu misalnya toilet. Di sekolah laki-laki itu nggak ada toilet yang dikhususkan untuk perempuan. Nah, sekarang ada guru perempuan yang mengajar di sekolah itu. Nah, jadi bagaimana ya? Yang ya harus bongkar toilet atau seperti apa ya. Jadi, nah hal ketiga itu persoalan gaji. Nah, ini substansial banget. Ibunya mulai sadar ketika terima paycheck, terima uang gaji, ternyata dia digaji lebih rendah dari bapaknya, padahal mengajar subjek yang tidak berbeda. Nah, dia mulailah protes. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan gaji lebih rendah daripada kaum laki-laki ya atau suaminya ya. Ibunya ikut dalam protes-protes ini ya, untuk kemudian menuntut gaji yang sama karena sebenarnya tanggung jawabnya sama ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian melahirkan gerakan feminis di gelombang kedua. Adapun isu penting dari gelombang kedua ini yang juga masuk ke dalam ranah akademik adalah adanya kebutuhan untuk melihat teori, konsep, dan pendekatan untuk menganalisis fenomena dan sosial yang mereka lihat dan alami. Ya. Jadi sejumlah isu penting di dalam gerakan feminis gelombang kedua misalnya adalah seputar politik terkait dengan tubuhnya. Ya. Jadi satu slogan yang sampai sekarang mungkin masih relevan yaitu personal is political ya. Dan mulai melihat bagaimana politik tubuh ini, politik yang terkait dengan hal-hal yang personal ini sebenarnya punya kaitan dengan persoalan-persoalan atau proses-proses yang lebih besar ya, seperti persoalan race ya, kelas, etnisitas, sexuality, nationality, dan relasi atau umur ya dari seseorang atau kelompok umur dari seseorang. Nah, dalam gelombang kedua inilah banyak kajian-kajian feminis itu berkembang dengan pesat. Ya. Nah, dari perkembangan ini juga melahirkan banyak paradigma teoretik
di dalam menganalisis ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Antropologi sendiri relatif baru masuk ke sini, yaitu sekitar tahun 70-an, di mana kemudian barulah setelah itu feminis menjadi satu subfield atau satu bidang khusus dalam kajian antropologi. Ya, tapi kita lihat bahwa ada banyak paradigm yang sebenarnya muncul pada masa-masa ini. Nah, kita masuk ke gelombang ketiga gerakan feminis ini. Nah, ini gelombang yang muncul pada tahun 80-an. Kita tahu bahwa pada masa ini muncul kajian-kajian yang terpengaruh dengan kolonialisme dan postkolonialisme, word system theory. Di antropologi kita tahu juga muncul analisis yang berbasis ekonomi politik Marxian di dalam kajian antropologi. Nah, di dalam masa gelombang 3 inilah kajian feminis mulai dilihat sebagai tidak melulu kajian tentang perempuan, tetapi kajian tentang relasi perempuan laki-laki. Ya. Nah, seisu penting dalam masa ini adalah kekuasaan atau power. Maka fokusnya pada agensi perempuan itu sendiri dan pilihan-pilihan mereka. Ya. Nah, fokusnya adalah pada bagaimana perempuan punya kebebasan untuk memperjuangkan hak-haknya, untuk memilih jalan hidupnya. Pertanyaan pentingnya adalah apakah perempuan punya hak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya tanpa tekanan dari apakah itu ayahnya, keluarganya, keluarga besarnya, saudara laki-lakinya, pemerintah atau society. Apabila seorang perempuan misalnya ingin mengejar pendidikan, pertanyaannya adalah apakah kesempatan untuk dia mengejar hasrat untuk mendapatkan pendidikan setinggi apapun yang dia mampu, itu sama dengan saudara laki-lakinya, atau samakah dengan kelompok laki-laki pada umumnya. Hal kedua yang menjadi fokus di masa ini adalah membongkar asumsi tentang adanya dikotomi. Misalnya, salah satu dikotomi ini berasumsi seorang perempuan pasti punya naluri yang dekat dengan alam, naluri merawat alam, naluri keibuan, dan sebagainya. Nah, seolah-olah sifat ini hanya dimiliki perempuan dan oleh semua perempuan juga. Nah, ini sifat-sifat yang seolah-olah tidak mungkin ada pada laki-laki. Ini yang disebut dengan faham atau pendekatan atau konsep esensialis itu. Dalam gelombang ketiga ini mulai dipertanyakan asumsi-asumsi yang mendikotomikan sejumlah hal, ya, barat timur, perempuan laki, ya. Dan kita lihat dikotomi inilah yang sebenarnya mulai dibongkar dan secara kritis dilihat kembali. Nah, termasuk apakah feminis itu adalah hanya sekadar kajian fokusnya semata-mata fokus pada perempuan saja, ya. Nah, inilah yang kemudian memunculkan gelombang selanjutnya. Ya, ada yang bilang ini masih masuk gelombang ketiga, ada yang bilang juga ini masuk gelombang keempat, ya. Nah, jadi di salah satu pertanyaannya yang ada di dalam selanjutnya di dalam kajian atau feminis dan gerakannya adalah apa sebenarnya ruang lingkup kajian feminis itu sendiri? Apakah juga gerakan ini hanya mengorganisir perempuan? Apakah tidak perlu juga mengorganisir kaum laki-laki untuk mendukung? Nah, apakah melulu tentang perempuan yang dalam konteks ini melihat marginalisasi perempuan? Atau menurut pandangan ini, bukankah seharusnya juga kita melihat masalah terkait dengan stereotip tentang feminin dan masculinity itu sendiri yang perlu dilihat? Nah, di sini
salah satu cara pandang yang baru dalam kajian feminis adalah persoalan stereotype masculinity yang kemungkinan adalah juga akar masalah dari diskriminasi, ketidakadilan, dan kekerasan yang terjadi pada perempuan. Ya. Jadi di sini dilihat bahwa laki-laki atau sifat masculinity yang diasosiasikan dengan laki-laki dan pandangan stereotip tentang itu juga punya pengaruh di dalam menciptakan diskriminasi, ketidakadilan, dan kekerasan. Nah, sejak inilah mulai feminis penting juga memahami kajian masculinity itu sendiri, ya. Masculinity yang itu tentu saja dalam setiap society, asumsi dan norma-norma yang dipahami, apa itu maskulin dan tidak maskulin, ya, feminin dan tidak feminin, dan bagaimana itu dipraktekkan akan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ya. Contoh sederhana misalnya dalam isu memasak, misalnya dalam society tertentu atau dalam masa tertentu, misalnya kalau seorang laki-laki memasak, dia tidak akan dianggap feminin kalau dia masak untuk kebutuhan penghasilan ekonomi, ya. Tetapi ketika seorang laki-laki memasak di dapur untuk kebutuhan keluarga, apalagi laki-laki ini sudah beristri, maka muncul anggapan itu tidak pantas dan tidak jantan dan tidak sebaiknya dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, ini salah satu stereotip, ya. Jadi ada banyak stereotip yang beredar dalam masyarakat. Itu bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan bagaimana laki-laki itu yang keren itu seperti apa, yang gagah, yang seperti apa dari sisi penampilan fisik, daripada harusnya bersikap, dari harusnya bertindak, bertingkah laku di dalam masyarakat maupun dengan relasinya dengan perempuan. Nah, jadi feminis menganggap bahwa dengan adanya stereotip ini, laki-laki terbelenggu, ya, adanya stereotip masculinity ini, laki-laki terbelenggu oleh stereotipnya sendiri, dan ini menurut kajian feminis, kalau laki-laki terjebak pada stereotip gendernya, maka bisa atau berpengaruh, bisa kemungkinan berpengaruh pada bagaimana munculnya masalah kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, jadi dalam antropologi ini kita lihat juga evolusi dari konsep dan pendekatan yang awalnya fokus pada antropologi of woman yang sama sekali tidak memasukkan relasi power di dalamnya, ke antropologi gender, di mana meskipun memang sudah memasuki pendekatan konstruksi bahwa gender itu konstruksi sosial di dalam laki-laki, memahami laki-laki dan perempuan, tapi tidak memahami perbedaan laki-laki dan perempuan, tapi masih harus lebih banyak bicara tentang, tapi dalam konteks antropologi gender ini masih bicara banyak sekali kecenderungan yang melihatnya perempuan dan laki-laki itu ada faktor-faktor sejumlah ciri essentialism yang mengasumsikan role, sifat, proses dominasi, proses opresi gendernya. Nah, sementara saat ini, feminis antropologi keluar dari faktor atau cara melihat yang esensialis itu. Nah, antara lain juga ruang lingkupnya juga lebih luas dan lebih kritis dengan pandangan esensialis yang kadang-kadang muncul dalam menganalisis relasi perempuan laki-laki. Nah, jadi penting diingatkan kembali bagaimana banyak kategori ini, gender, race, ethnicity, sexuality adalah kategori yang dipengaruhi bagaimana society mengkonstruksi atau berasumsi tentang kategori-kategori itu. Feminis melihat mengapa faktor biologis sebagai dasar perbedaan kadang-kadang masih terus dipertahankan oleh sistem society, karena menurut feminis, asumsi dan pembenaran didasarkan kategori biologi ini adalah tidak lain sebagai alat
bagi kelompok dominan untuk terus mengukuhkan posisi mereka. Alat untuk menjustifikasi pembenaran yang untuk meneruskan atau defend atau memprotek status quo mereka dalam sistem kekuasaan yang ada. Nah, para pengikut pengkaji feminis tertarik pada apa saja sistem dan struktur yang membuat langgengnya sistem yang menindas perempuan, yang membatasi bahkan menutup ruang bagi perempuan untuk menjadi dirinya. Oleh karena fokusnya pada sistem kekuasaan yang menindas atau menjadi faktor pembatas, maka pendekatan feminis juga dapat diperluas dan dapat digunakan untuk mengkaji kelompok-kelompok yang marginal juga, ya, yang mengalami diskriminasi, yang mengalami kekerasan di dalam society, ya. Jadi lebih luas, tidak hanya sekedar perempuan. Nah, hal terakhir yang juga penting di dalam pendekatan feminis di masa saat ini adalah analisis yang interseksionalitis, ya, interseksional. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa feminism berusaha keluar atau kritis dengan asumsi esensialisme dalam melihat relasi ini, ya, relasi kuasa perempuan laki. Dan ini berarti kita tidak dapat berasumsi semua perempuan itu mengalami diskriminasi, ketidakadilan, marginalisasi dan kekerasan atau proses-proses kekerasan yang sama. Nah, pengalaman ini akan berbeda-beda tergantung pada jumlah hal, ya. Misalnya bagaimana persoalan race, ethnicity, kelas sosial, sexuality, atau apakah dia ada di dalam sistem pemerintahan tertentu, ya. Jadi faktor-faktor ini juga tidak begitu saja bisa membuat generalisasi terhadap marginalisasi dan kekerasan ini, ya. Nah, di sini juga berarti tidak hanya perempuan yang berbeda, juga laki-laki berbeda pula dalam konteks dominasi dan marginalisasi. Misalnya perempuan dan laki-laki, sebagai contoh, mereka sama-sama buruh kebun atau buruh pabrik. Jadi keduanya mengalami marginalisasi dalam konteks upah dan konteks jaminan kerja misalnya. Namun perempuan buruh juga dapat pula mengalami marginalisasi dan kekerasan dalam keluarga yang menyebabkan dua proses marginalisasi terjadi pada perempuan, jadi dua level. Nah, di dunia kerja mungkin upah dibayar lebih sedikit, perempuan dibayar lebih sedikit dari koleganya yang sama-sama buruh, ya. Belum lagi nanti dia masuk ke rumah tangga, di dalam rumah tangga kemudian banyak pekerjaan domestik itu masih ditimpakan kepada perempuan karena dianggap bahwa itulah pekerjaan perempuan, ya. Walaupun sebenarnya mereka sama-sama berdua kerja di luar untuk mencari upah bagi keluarga mereka, ya. Nah, dengan demikian pendekatan interseksional mengatakan bahwa pengaturan gender menciptakan relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, tetapi baik perempuan dan laki-laki tidak mendapatkan manfaat dari konstruksi itu, ya. Jadi tadi laki-laki terbelenggu oleh stereotipnya, perempuan pun terbelenggu oleh stereotip dia. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tidak semua perempuan memiliki pengalaman yang sama dalam sistem yang menindas mereka, yang memberikan ketidakadilan pada mereka. Perempuan yang independen dari sisi ekonomi tentu punya pengalaman diskriminasi dan proses marginalisasi yang tidak akan mungkin sama dengan perempuan miskin. Demikian juga semua laki-laki tidak mendapatkan benefit yang sama dari sistem patriarki yang ada di dalam masyarakat, ya. Tidak semata-mata karena dia laki-laki maka dia kemudian punya privilege di dalam atau keuntungan di dalam sistem patriarki yang ada, ya.
Laki-laki yang berada dalam posisi kekuasaan tertentu tentu saja berbeda dengan laki-laki yang tidak dalam hierarki kekuasaan atau tidak memiliki kekuasaan sama sekali ya, di dalam misalnya faktor ekonomi ya, atau posisi di dalam kerja. Dan ini yang penting tidak ada yang statis di dalam relasi-relasi ini ya, karena bisa berubah dalam konteks sosial dan politik dan ekonominya. Jadi begitu konteks sosial, politik, ekonomi berubah, maka relasi dan bagaimana sistem dominasi laki dan marginalisasi juga berubah ya. Oke, sampai di sini kuliah pengantar ini. Apabila ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, bisa saudara tanyakan pada waktu online, atau juga bisa pertanyaan itu bisa disampaikan pada WA dan akan saya jelas atau jawab pada kuliah online yang sudah kita sepakati. Oke, sampai jumpa.